Lama tak berjumpa, sapa Kuma kiri. Ya, sudah lama, sahut Tokyo. Mereka berdiri berhadapan di tengah kerumunan Hosen dan susuran yang saling berkelahi. 2 tahun lalu, ketika tawuran besar terjadi, Kuma yang masih anak kelas 1 Hosen terlihat sangat bersemangat berpartisipasi dalam tawuran tersebut. Aku sudah menunggu hari ini. Akan kuhajar semua orang di susuran, teriak Kuma. Cah, tidak bisakah kau bertarung dengan mulut tertutup? Kata Tokyo yang saat itu juga masih kelas 1 di susuran. Oh, sepertinya di susuran ada yang lumayan juga nih, sahut Kuma. Siapa kau? Kau Kuma kiri Rikia kan? Aku tidak menyangka budgetmu sebesar itu. Namaku Tatsukawa Tokyo, kelas 1 susuran, dan akan menghajarmu, teriak Tokyo sambil menendang ke arah Kuma kiri. Tapi bocah berisik itu bisa menghindar dan langsung memukul Tokyo. Meski begitu, Tokyo juga masih sempat menendang perut Kuma. Keduanya berhenti sebentar, lalu menoleh ke arah keributan di belakang Kuma. Di situ terlihat satu murid kelas 3 Hosen sedang menghajar beberapa orang susuran. Tokyo kagum melihat kehebatan senior Hosen itu. Ekspresi Kuma jadi sumringah. Bito-san, kau datang juga ya, kata Kuma. Lalu balik badan dan kembali menyerang Tokyo dengan lebih bersemangat. Selama dia di sini, kami tak terkalahkan. Kalian tak punya kesempatan tahu, seru Kuma kini sambil menaikkan tinju ke arah Tokyo. Yang kemudian dibalas juga dengan beberapa pukulan. Apa-apaan kau tiba-tiba bersemangat begitu? Keduanya terlihat seimbang. Masing-masing serangan bisa mendarat di lawan masing-masing. Sampai terjadilah tragedi berdarah itu. Kawanishi menusuk Makio dari belakang, membuat suasana jadi mencekam. Teriakan kepanikan terdengar agar memanggil ambulan. Sedangkan Makio sudah terkapar di tanah. Baik Kuma kiri dan Tokyo sama-sama diam, tertegun menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Waktu itu pending kan? Sekarang kita selesaikan di sini, kata Kuma. Meskipun aku sudah tahu bagaimana akhirnya. Lalu Kuma memukul ke arah Tokyo, yang bersamaan juga melayangkan tinju ke muka Kuma kiri. Sedangkan beberapa murid gundul terdengar berteriak kalau mereka ingin mengincar Serizawa dan Genji, karena berpikir kalau keduanya tumbang, tentu perang ini akan mudah dimenangkan sama Hosen. Tapi jelas itu hal yang sangat sulit. Keduanya tak memberi ampun siapapun bocah gundul yang mendekat, akan langsung mereka tumbangkan. Tokyo menoleh ke arah Genji dan Serizawa yang bertarung berdampingan. Dia tersenyum melihatnya. Takiya Genji yang teman di SMP dan Serizawa sahabatnya di susuran bisa jadi akrab. Kuma menyerang Tokyo lagi. Kenapa kau senyum-senyum begitu, ha? Tapi Tokyo masih bisa menahan serangan Kuma. Dia masih terlihat senang dengan akurnya 2 jagoan susulan tersebut. Tapi terdengar teriakan kesal dari Genji. Kapan kau akan minggir, ha? Kau duluan aja sialan, sahut Serizawa. Sepertinya tidak terlalu akrab. Tapi itu sudah cukup memberi semangat buat Tokyo. Dia melompat tinggi dan menendang ke arah muka Kuma kiri, membuat bocah Hosen itu tersungkur ke tanah. Kuma mencoba bangun. Serangan barusan lumayan ngasih efek ke badannya. Hei Kuma, masih terlalu pagi buat istirahat bukan? Tanya Narumi sambil nyengir ke arah temannya itu. Atau kau sudah berkarat karena terlalu sering main cewek? Sialan kok, aku baru mulai. Kau lihat saja balas Kuma kiri. 2 orang murid susulan maju menyerang ke arah Narumi, diikuti yang lainnya. Sorry Kuma, aku tidak punya waktu menonton pertarungan orang lain. Nanti saja kita makan resbol setelah selesai, kata Narumi. Ah, resbol lagi, sahut Kuma sebal lalu dia berlari maju dan menyerang ke arah Tokyo. Tapi tendangan Tokyo kembali melayang ke arah kepala Kuma. Meski bisa ditangkis, tapi Kuma merasakan tenaga tendangan yang lumayan. Namun satu hal yang diketahui Kuma, kalau Tokyo ini mengandalkan tendangan buat menjatuhkannya. Dia mengingat momen di mana Narumi mengajaknya ikut dalam rencana penaklukan susuran.
Dia bersyukur karena Narumi bisa membuatnya kembali ke jalan bertarung. Kuma bersiap ketika Tokyo menendang lagi. Dia maju dan memperpendek jarak dan berhasil memukul Tokyo, yang cukup terkejut mengetahui Kuma masih bisa bergerak seperti itu setelah kena tendangan telaknya. Tokyo kembali ambil ancang-ancang dan melayangkan tendangan tinggi. Tapi itu sudah diperkirakan sama Kuma, yang maju lebih cepat dan memukul Tokyo dengan sangat keras. Kuma terengah-engah sambil menatap Tokyo yang terbaring di tanah tak bergerak. Narumi, aku melakukannya. Aku menang. Serizawa-san, Tokyo-san kalah, teriak salah satu murid susuran. Mendengar itu, Serizawa jadi kaget. Begitupun Genji yang berada tak jauh. Serizawa langsung maju dan menyerang kerumunan murid gundul di depannya. "Hei Kuma," teriak Narumi, dan yang dipanggil menengok masih terlihat kecapean. "Kerja bagus," kata bos dosen itu. Lalu Narumi melompat menendang murid-murid susuran di depannya. "Tapi aku tidak akan biarkan kau pamer sendirian." Di sebelah lain, ada si kembar Mikami yang bisa menyerang murid Hosen dengan bekerja sama. Satu orang diajar bolak-balik tanpa bisa membalas. Si kembar itu bisa kompak begitu," ujar murid Hosen lain dengan panik. "Takeshi, aku mulai bosan melawan serangga-serangga kecil ini," teriak Manabu. "Aku juga berpikiran sama." Tahu-tahu ada murid Hosen yang datang mendekat. "Bukankah kalian si kembar bodoh yang terkenal itu, Mikami Brothers?" "Siapa yang kau panggil bodoh? Siapa kau?" tanya Manabu dan Takeshi. "Leader Hosen kelas 3 Ebisawa." Lalu datang seorang lagi mendekat. "Kami adalah Ebisawa Brothers alias Ebisawa, si pembunuh kembar." "Aku tak tahu Hosen punya murid kembar juga," kata Takeshi. "Sepertinya aku pernah mendengar nama mereka," ujar Manabu. Keduanya nyengir lalu maju bersamaan. "Kembar lawan kembar, kalian lawan yang sempurna buat kami." Begitupun murid-murid di sekeliling mereka langsung menoleh ke arah pertarungan tersebut. "Woi, Mikami Brothers versus kembar Hosen." "Wow, kembar lawan kembar," teriakan-teriakan terdengar. Tapi terlihat Ebisawa Brothers lebih unggul. Baik Takeshi maupun Manabu terkena beberapa pukulan dan tendangan yang membuat keduanya mundur. "Ebisawa Brothers bertarung sangat kompak," komen murid gundul Hosen. Lalu si kembar Mikami maju, tapi tidak menyerang, melainkan malah berlari memutari si kembar Ebisawa. "Teknik rahasia, Rolling Shadow," teriak Takeshi. "Kami menciptakan teknik ini buat melawan Serizawa. Sekarang kalian tidak bisa mengenali yang mana kami dan tidak tahu dari mana serangan akan muncul." Tapi keduanya sama-sama terkena pukulan telak. Manabu dan Takeshi terdorong mundur. "Kalian bodoh sekali," kata Ebisawa. "Kamu tak bisa membedakan kalian. Memangnya kenapa? Kalian cuma berlari memutar begitu." Sedangkan si kembar Mikami mengeluh, stamina mereka habis gara-gara berlarian barusan. Apa cuma aku? Atau memang Mikami Brothers ini tolol?" komentar murid dosen yang menonton. "Sepertinya susuran memang seperti itu," timbal temannya. "Aku tidak menyangka kalian akan sebodoh ini. Mari selesaikan saja," kata Ebisawa Brothers yang terlihat yakin bisa menang. Tapi si kembar susuran belum selesai. Mereka kembali melakukan atraksi tolol dengan Manabu berbaring di tanah dan mengangkat kakinya sebagai pijakan buat Takeshi agar bisa melompat tinggi dan berhasil menghajar salah satu Ebisawa. Tapi sial juga buat Manabu yang lagi berbaring di tanah. Perutnya langsung kena injak dengan keras. Takeshi yang terkejut melihat Manabu diinjak-injak jadi lengah dan terkena pukulan di mukanya. Kembali, Mikami Brothers itu mundur mengerang kesakitan. Ebisawa Brothers tidak ngasih kesempatan, mereka tetap maju. Tapi Takeshi berteriak agar mereka berhenti dulu. "Kacau, menyerang kami sebelum kami bisa menggunakan jurus. Itu curang." Ebisawa menatap Mikami tak percaya. "Susuran lebih bodoh dari yang kupikirkan." Mikami Brothers maju lagi. "Siapa yang kalian panggil bodoh?" dan melakukan gerakan tadi.
Kali ini bukan cuma Manabu yang diinjak lagi, tapi Takeshi juga langsung kena hajar. Bahkan murid-murid Hosen yang menonton tidak percaya sama ketolongan si kembar susuran ini. Sedangkan episode Brothers terus maju, menghujani Takeshi dan Manabu dengan banyak pukulan, membuat mereka tidak sempat menghindar. Sudah cukup, kami tidak punya waktu menghibur pasangan bodoh seperti kalian tahu, teriak Ebisawa. Darah muncrat dari mulut kami Brothers karena terus-terusan terkena pukulan. Tapi kemudian, keduanya berhasil dapat kesempatan memukul balik si kembar Ebisawa. Sialang, biarkan kami melakukan jurus dulu tahu, teriak Manabu. Ayo Takeshi, kita akan berhasil kali ini. Oke Manabu, teriak Takeshi. Keduanya berniat melakukan teknik tolol itu lagi, tapi langsung berhenti karena ternyata pukulan mereka sebelumnya berhasil menumbangkan si kembar Ebisawa dari Hosen. Keduanya bersorak kencang, mengklaim kemenangan mereka ini. Di tepian hutan, Kuga masih berdiri menonton. Tahu-tahu ada seorang murid Hosen yang datang dan berdiri tak jauh darinya. Kuga menoleh ke arah murid Hosen yang tak lain ada Tatsuya Bitou. Dia bingung melihat bocah itu cuma berdiri diam menonton saja. Wih, apa kau tidak akan membantu teman-temanmu? Tanya Kuga. Tatsuya menoleh, tapi tak menjawab, lalu kembali menonton lagi. Tidak terlalu ramah ya, gumam Kuga. Aku cukup kagum melihat Hosen dan Susuran bersemangat sekali di pagi hari begini. Hosen masih menang jumlah, tapi kupikir peluangnya tetap 50-50. Kukira faktor penentunya adalah bagaimana hasil dua para leader nanti, cerotos Kuga. Meski Tatsuya tetap diam tak berkomentar. Ada Makise yang menghantam lawan dengan kepala kerasnya. Ayo, siapa selanjutnya? Lalu maju menerjang murid Hosen terdekat yang bisa dia dapatkan. Astaga, muka dan kekuatannya mirip gorila, kata satu murid gundul. Dia langsung kena pukulan keras Makise. Siapa yang kau panggil gorila? Ha? Teriak Makise. Terlihat Chuta yang ngos-ngosan karena melawan si Bayama tadi. Tapi dia masih bisa melayangkan tinju kedua murid Hosen yang menghampirinya. Dia juga menyadari kalau staminanya benar-benar terkuras. Tidak jauh beda kondisinya dengan Kuma yang kecapean setelah melawan Tokyo. Masih harus melindungi diri dari murid-murid susulan yang maju ke arahnya. Di sisi lain, ada kejadian brutal yang dilakukan oleh siapa lagi kalau bukan Ryo Urushibara. Dia memukuli muka seorang murid susulan berkali-kali. Satu orang berlari dan meneriaki Ryo kalau orang itu sudah tak sadarkan diri. Tapi malah kena sikut sama Ryo. Dan gantian orang itu yang jadi sasaran baru buat kebrutalan Ryo. Woi Ryo, tenang, teriak Serizawa yang berhasil membuat pria gila ini berhenti. Dia menoleh ke arah Serizawa dengan tersenyum serap. Ini masih terlalu awal buat tahu. Tapi aku cukup yakin susulan yang akan menang, kata Kuga, membuat Tatsuya menoleh ke arahnya. Panggil Tatsuya. Kuga menoleh ke arah bocah di sampingnya. Tapi Tatsuya tidak berkata apa-apa, malah berkomentar. Tabunmu keren. Jangan mengejek sisa rambutku ya. Ku kasih tahu aja. Aku butuh waktu 1 jam buat menatanya seperti ini, kata Kuga. Keduanya kembali menonton tawuran di depan mereka itu. Dasar aneh, gil Tatsuya. Dan begitupun Kuga yang berpikiran sama tentang Tatsuya. Ngomong-ngomong, pertarungan berikut bisa ngasih pengaruh besar, kata Kuga sambil melihat ke arah Matoba yang kini berhadapan sama Isaki. Jadi kau selanjutnya Isaki, kata Matoba. Matoba, waktunya buat tidur siang, jawab Isaki. Muka Matoba jadi kesal. Sumpah, kalian para susuran benar-benar tidak tahu saat kalah level tahu. Seru Matoba sambil melayangkan tinju ke arah Isaki yang bisa menghindar. Dilanjut beberapa pukulan yang tetap bisa dihindari sama Isaki. Tapi satu serangan menyerempet pipi Isaki dan cukup menyadarkannya kalau pukulan Matoba itu berbahaya. Satu lagi tinju dilayangkan sama Matoba dan Isaki menghindar ke samping lalu melancarkan pukulan balasan ke muka Matoba.
Sayangnya itu bisa diantisipasi. Matoba menangkap tinju Isagi yang mengarah kepadanya. Apa ini seharusnya pukulan? Ejek Matoba. Lalu satu tendangan keras menghajar perut Isagi. Lanjut satu pukulan keras ke arah perut juga. Kukira Tokaji yang menyebalkan, ternyata Kos sama burungnya tahu. Dan satu uppercut keras kena ke Isagi, membuat badannya terangkat ke udara. Sama seperti Tokaji, Isagi menyadari kalau Matoba jauh lebih kuat dari yang dia pikirkan. Apa itu orang yang dijuluki Golden Wolf? Memalukan. Terdengar sebuah suara mengejek julukan Isagi. Sedangkan Isagi berhasil mendarat di tanah dengan kedua kakinya dan bertahan tidak tumbang. Terlihat Matoba cukup terkesan. Masih bisa berdiri, ha? Lalu Isagi menoleh dan terlihat Tokaji yang bawa blur duduk di atas tanah sambil berteriak kepadanya. Isagi, bertindaklah yang benar. Matoba juga mulai ke arah Tokaji yang berada tak jauh. Tokaji, yang kalah seharusnya tetap diam saja. Tapi Tokaji tidak mempedulikan ejekan Matoba. Orang lemah sepertimu, serius jangan sok keren, kata Tokaji pada Isagi. Yang jadi ingat, kalau orang ini selalu saja bisa membuatnya kesal dengan mulut busuknya itu. Diperlihatkan kenangan saat kedua orang itu masih jadi anak kelas 1 susurang. Waktu itu Tokaji datang mengambil Isagi. Apa kau badut yang menjuluki diri sendiri The Golden Wolf? Tanya Tokaji dengan ekspresi tak bersahabat. Di depannya ada Isagi yang menatapnya balik tanpa takut.